Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Aryani Liman, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Angkatan 2020 dengan NRP 120120031. Hadirnya saya di sini adalah untuk membahas permasalahan mengenai upaya bela negara dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pandemi ini tengah merajalela dan menyerang hampir seluruh negara, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Banyak berita terkait COVID-19 yang dapat kita temukan, baik di televisi maupun media massa, yang mengatakan bahwa angka positif COVID-19 terus melonjak naik setiap harinya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik secara psikis maupun secara ekonomi. COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini bukanlah hal sepele yang dapat kita acuhkan begitu saja. COVID-19 ini merupakan hal serius yang harus kita lawan bersama-sama sebagai Indonesia. Indonesia bukan hanya pemerintah, bukan hanya tim medis, bukan hanya beberapa pihak saja, melainkan Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membuat Indonesia menjadi sembuh dan terbebas dari pandemi COVID-19 bukan hanya tugas dari tim medis untuk mengobati semua pasien dan mencari vaksin yang ampuh. Bukan hanya tugas pemerintah untuk mencari solusi agar COVID-19 cepat terselesaikan dan Indonesia kembali menjadi normal. Namun menjadi tugas kita semua untuk menjadikan Indonesia sembuh. Semua hal seperti protokol kesehatan, PSBB, dan stay at home akan menjadi omong kosong belaka jika kita tidak ada yang mematuhi dan melaksanakannya secara berkala. Upaya tenaga medis untuk terus mengobati pasien COVID-19 akan menjadi sia-sia jika kita terus bertindak semaunya dan menjadikan angka COVID-19 terus melonjak naik. Indonesia tidak akan bisa mengalahkan COVID-19 jika kita tidak bekerja sama untuk melawannya. Jika kita masih mementingkan keegoisan untuk bepergian keluar rumah dan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah digalakan oleh pemerintah. Marilah kita menyikapi pandemi ini secara serius dan bijaksana, karena kita semua memegang peranan yang penting untuk melawan pandemi COVID-19. Jika kita mencintai Indonesia dan ingin Indonesia untuk sembuh dari COVID-19, jika kita mau untuk beraktivitas secara normal lagi, maka kita selaku warga negara yang baik haruslah bisa melakukan langkah-langkah kecil seperti mematuhi protokol kesehatan yang tengah berlaku. Kita harus menjaga kebersihan tangan kita dengan terus mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Kita juga bisa menggunakan hand sanitizer, terus menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tidak menyebarkan virus ke orang di sekitar kita. Kita harus senantiasa menggunakan masker kemanapun dan dimanapun kita bepergian. Hindari kerumunan dan jagalah jarak minimal 1 meter dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian, jika kita tidak terdesak untuk keluar rumah, maka lebih baik kita tetap di rumah saja dan menjaga kesehatan kita. Janganlah mau untuk menjadi korban maupun penyebar daripada pandemi ini. Percayalah, langkah-langkah kecil dengan mematuhi protokol kesehatan ini merupakan hal yang begitu penting yang kita perbuat menuju Indonesia sehat tanpa COVID-19. Karena jika bukan kita yang melakukannya, lalu siapa lagi yang akan melakukannya? Pandemi COVID-19 dan protokol kesehatan bukanlah hal sepele yang dapat kita abaikan. Dengan menjalankan protokol kesehatan, kita dapat menjadi setahap lebih maju untuk menuju Indonesia yang sehat tanpa COVID-19. Demikian pidato saya hari ini tentang upaya mengatasi pandemi COVID-19. Saya harap kita semua dapat bekerja sama untuk mematuhi segala protokol kesehatan dan peraturan pemerintah yang sedang digalakan agar kita semua dapat menjadi Indonesia yang sehat tanpa adanya COVID-19.